situ. Akhirnya masuk final nggak salah itu. Masuk final. Lawan kita. Bangkok Bank. Saya Iya. penalti malah nggak masuk. Biarpun kita di pressure oleh 2-3 pemain, kita bisa keluar dari dari tekanan seperti itu. Sering meraih juara, gelar juara itu di berbagai klub yang dibelanya. Jadi kira-kira berapa medali emas yang pernah didapatkan atau diraih pada saat mengikuti klub maupun tim yang ada di Indonesia ini? Akhirnya kan krisis, ya istilahnya krisis keuangan ya. Itu terus akhirnya dijual. Jago utamanya. Jago utama ke Yanita Utama itu. Iya. Terus kita kalah toh. Iya. Yang punya Big Boss ini Pak Pitoya Haryanto ini itu marah-marah, ngamuk-ngamuk. Ambil tuh Heri Keswanto, Joko Mali semua diambil itu. Halo teman-teman sobat Joko Mali Soccer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Pak Heli Maura. Selamat malam Mas Joko. Maura Heli apa? Aslinya Maura Hali. Maura Hali. Pakai keneng ya. Ya. Jadi kali ini kami podcast bersama Pak Maura Heli atau Coach Maura Heli karena masih berkecimpung di kepelatihan di Diklat Surabaya. Jadi di sini Pak Maura Heli ini aktif di lapangan, masih tetap di lapangan dan membina tim anak-anak junior di Surabaya, di kota Surabaya. Coba ceritakan bagaimana? Pertama-tama kami sampaikan terima kasih Mas Joko bisa bertemu lagi. Iya. Selama ini kita jarang bertemu ya. Iya. Ini Diklat ini anunya Pak Wali Kota. Pak Wali Kota. Iya. Jadi Pak Wali ini minta supaya kita ini membina anak-anak yang di Surabaya dengan usia 13, 14, 15 tahun. Jadi level 13, 14, 15 usianya. Nah, terus bagaimana untuk kelanjutannya? Mungkin disalurkan kemana atau hanya pembinaan khusus ke Surabaya untuk bisa masuk ke klub-klub yang ada di Surabaya atau di Jawa Timur barangkali? Kita ini bina dari semua kelompok ya, maksudnya semua klub ya. Iya. Terserah dari klub manapun, kita itu cuma istilahnya kita memoles. Gitu. Kita memoles pemain supaya pemain ini lebih dipertajam gitu loh. Iya. Dengan coach Anam Akru, mantan pemain Persibaya, pemain nasional. Yongki Kastanya, Yusuf Eko Dono. Ya. Jadi beberapa mantan pemain itu. Mantan pemain dan sebetulnya bagus lah. Iya. Pak Wali dengan dengan fasilitas lapangan yang bagus. Iya. Terus semua dibiayai oleh pemerintah daerah. Bagus ya. Jadi Dispora ya. Nah terus begini, apa ada hubungannya dengan Persibaya barangkali Diklat Surabaya? Nggak ada? Tidak ada. Tidak ada. Jadi beda ya. Independen dari Pemkot sendiri, ini inisiatif sendiri. Begitu ya. Ada kita menjaring tiap satu kelompok itu ada 28 pemain. Gitu. Kita poles yang terbaik gitu. Iya. Terus mungkin barangkali kalau dia sudah dibina setelah dia ada target berapa tahun, terus mungkin dia nanti barangkali dia akan masuk ke klub yang lain atau targetnya hanya untuk nasional atau bagaimana? Apa dia akan disalurkan atau bagaimana? Itu terserah, nanti kita kembalikan lagi ke
pemain itu sendiri? Ke klub atau ke klubnya, ke sekolahan atau ke klub gitu. Oh gitu. Ya. Jadi perekrutannya dari situ ya. Dari situ. Jadi tidak melulu klub tapi bisa juga dari sekolah atau aktivitas yang lain. Ya, gitu, aktivitas yang lain seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi perlu diketahui bahwa Coach Heli Mauraheli ini adalah berawal dari PSAD ya, anak buah PSAD junior hingga ke tim nasional bahkan ya. Jadi begini, coba diceritakan itu awal mulanya di klub PSAD Surabaya. Awalnya kan rumah dekat ya. Iya, rumah dekat di lapangan Brawijaya situ. Saya rumah di Ayam Luruk, jadi deket lah di situ. Latihan. Ya tahu sendiri ada junior, ada seperti itu. Awalnya sih masuk kepilih di Persebaya Junior. Oh iya. Itu kita latihan dan dari Persebaya Junior selesai kita kembali lagi ke klub PSAD. Ya, kita main-main ya, ikut kompetisi di internal Persibaya. Gitu. Terus sampai itu salah satu saya bisa masuk ke liga itu dulu Galatama ya. Iya, Galatama. Itu ceritanya begini. Ada satu rombongan tim Jaka Utama itu cari lapangan. Jaka Utama Lampung. Iya, Jaka Utama Lampung cari lapangan. Dia akan main lawan Niak Mitra di Surabaya. Terus dia cari lapangan. Waktu itu kita pas hari Kamis ya. Jatah latihannya PSAD. Nah, di situ kita sparring sama dia. Terus dia pulang tim. Terus ada satu temen namanya Wahono dan Hasan. Wahono ini adiknya Mas Budi Santoso. Iya, adiknya Wahono. Terus dia mesnya kan di lapangan situ. Sama, ayo Mas gue gitu pada jari kan gitu. Main ke mesnya Mes Jaka Utama. Nah, di situ kita datang, terus almarhum Niki Putirai. Kop ini kop anaknya. PSAD senior. PSAD senior. Kop ini kop anaknya. Saya nggak tahu. Pikir siapa gitu loh. Terus akhirnya, oh ya kamu ini cari itu. Atau ya ditanyain, gimana kamu mau ikut ke apa? Lampung, Jaka Utama. Ya nanti saya bilang orang tua saya dulu gitu. Nggak taunya waktu pulang ini almarhum Yakob cerita itu ada pemain bagus itu. Gitu. Stylenya kayak Adismanto katanya kayak seperti itu. Main itu. Akhirnya diajak itu. Saya orang tua kok terserah kamu gitu. Karena saya berangkat ke Jaka Utama itu Lampung. Itu tahun berapa itu meninggalkan PS Angkatan Darat Surabaya junior itu? Habis junior 81. Oh, tahun 81. 81 awal. Iya. Jadi perlu diketahui bahwa Coach Heli Mauraheli ini adalah PSAD, sekarang saya sendiri juga dari PSAD, cuma tidak pernah main bersama ya. Pada saat itu saya levelnya beda ya. Lebih senior sih. Saya lebih senior, saya berangkat ke mana, ke Niak Mitra. Saya masih nonton. Masih nonton. Terus saya ke Yanita, ketemu mana? Dari Jaka Utama kan masuk ke Yanita, karena pelatihnya waktu itu kan Mas Abdul Qadir almarhum itu ya. Jadi ketemu di Yanita itu ya. Termasuk sama Bambang Nurdiansa itu. Bambang Nurdiansa pada saat di PSAD itu pernah ketemu nggak? Pernah satu tim nggak di dalam apa tuh? Dalam kompetisi? Nggak pernah. Jadi ketemunya di Yanita. Oh, dari Jaka Utama ke Yanita itu. Terus ikut di Yanita sampai juara 2 kali itu ya. Yang kita bertiga itu. Jadi termasuk Bambang Nurdiansa waktu itu kan kita juga di dalam dari saya dari Niak Mitra masuk ke Yanita Utama dan ketemu Coach Heli sama Coach Bambang Nurdiansa itu akhirnya bertiga kita kan persiapan untuk menghadapi kompetisi yang lalu ya. Itu lebih ketat lagi. Iya, jadi kita latihannya luar biasa tuh di Kebun Raya Bogor nggak salah waktu itu ya. Termasuk sama instruktur siapa itu Mundari Karya ya. Jadi di situ ya. Nah terus begini, Coach, selain ke sini ke mana? Ke Jaka Utama, tapi sebelumnya kan ke Persibaya dulu junior ikut juga pernah. Pernah. Nah itu bagaimana itu
terpanggilnya dari PSAD Junior atau pada saat sudah pindah ke Lampung? Belum ya? Belum. Oh, jadi dari PSAD diambil, saya waktu itu junior, pelatihnya almarhum papanya Ferel, Pematu ya. Itu terus kita sama-sama Ferel, ya. Andito, itu semua itu. Suratin Cup ya. Suratin itu Cup tahun itu. Berapa itu? Suratin 79. 79 ya. Ya. Kita sampai sempat juara di Jawa Timur, wilayah mewakili Jawa Timur, ya. Mewakili untuk kita main di Jakarta. Nah, di Jakarta kita lolos ke perempat final, kalahnya sama Medan. Iya. Suratin Medan tuh Ricky Yaakob, Benny, Edi Harto, itu semua itu. Akhirnya dia juara toh. Yang itu, yang Medan itu. Medan juara. Nah, sekarang pada saat dari junior itu, setelah Persibaya tidak juara ya di Suratin itu, terus seniornya itu bagaimana prosesnya itu? Apa langsung ke senior terpilih atau bagaimana itu? Saya betulnya pindah dulu ke Jakarta Utama? Saya pindah dulu ke Jakarta Utama. Oh, pindah dulu ya. Itu. Pindah dulu ke Jakarta Utama, terus dari sana sampai hampir 2 tahun di sana. 2 tahun di sana ya. Dan membawa PON, Pekan Olahraga Nasional, juara itu. Jadi satu-satunya ya. Jadi Coach Maura Heli ini istilahnya sensasional dengan sosok yang sering membawa gelar juara. Baik itu di Persibaya maupun di Yanita Utama dan di PON Lampung itu ya. PON Lampung. Awal pertama saya juara itu di PON Lampung. PON Lampung ya. Awalnya. Setelah itu Jakarta Utama, Galatama ini krisis ini, akhirnya kan krisis ya istilahnya krisis keuangan ya. Itu terus akhirnya dijual. Jakarta Utamanya. Jakarta Utama ke Yanita Utama itu. Iya. Nah, itu kan peristiwanya saya tahu juga. Iya, gimana itu? Peristiwanya itu waktu Jakarta Utama bubar, itu saya mau pulang ke Surabaya. Dan saya mau pulang, tapi saya nginep sama almarhum Yaakob sama Mas Kadir itu di tempatnya Yaakob Siasale di Cempaka Putih, mesnya Jakarta Utama dulu. Di Jakarta. Terus almarhum Abdul Qadir bilang sama almarhum Yaakob, "Kop, ini ada bos pingin temannya Mas Sigit, gitu. Pak Harto, ingin diriin sepak bola. Ya nggak apa-apa, ini Jakarta Utama aja diambil gitu." Akhirnya ada deal pemain Jakarta Utama semua kan regulasinya harus 80% pemain Jakarta Utama toh. Iya, betul. Karena perpindahan nama toh. Akhirnya ke Yanita Bogor. Di situ awalnya seperti itu. Jadi di Bogor itu tetap istilahnya coachnya tetap almarhum Abdul Qadir, Sofyan Hadi ya. Jadi waktu itu ya, nah di situ saya masuk itu sama Rudi Kelces. Ceritanya masuk itu. Gimana itu? Mas Joko, Mas Heri Keswanto, Rudi itu kita main di Dumai. Oh iya, terus ada piala di sana. Iya. Terus kita kalah toh. Yang punya Big Boss ini Pak Pitoya Haryanto ini itu marah-marah, ngamuk-ngamuk, ambil tuh Heri Keswanto, Joko Mali semua diambil itu. Kita kan mantan-mantan ada sebagian dari Jayakarta, ada Eli Idris, Jayadi Said, itu. Jadi Mundari Karya kan Jakarta Utama Mundari. Jakarta Utama dia dari Jakarta Sunarto, Bambang Sunarto ya. Akhirnya panggil itu semua. Oke, sadar posisi. Oke, pulang dari Dumai ada suatu perlombaan. Iya. Panggil. Itu memang bosnya ambisius sekali, masih muda, energi orangnya. Iya. Sendiri ya Mas Joko ya. Iya. Nah, itu. Nah, dari situlah peralihan seperti panggil pemain-pemain itu. Bambang Nurdiansa, itu kan ada perubahan. Iya. Rulinere yang kedua nanti. Yang kedua, mempertahankan itu. Joko, Heri Keswanto itu sempat sulit toh waktu itu. Berhubung Mas Kadir almarhum ini dekat sama Pak Dede almarhum, akhirnya bisa diambil. Kalau sebetulnya nggak boleh tuh. Gitu. Akhirnya diambil sama
Kuswarla. Oh iya iya. Nah itu, terus akhirnya manggil Niat Mitra. Iya iya. Mas Joko, Mas Rudi, Mas Yudi. Yudi Suryata. Nah dari situlah kita gabung ya. Gabung ya itu akhirnya langsung 83-84 kita juara ya. Iya, itu. Jadi dalam 1 tahun itu 2 kali juara. Juara. Ya, jadi 2 kali juara karena mempertahankan juara itu akhirnya mendatangkan yang Ruli Neri itu. Ruli Neri untuk persiapan Asian Cup. Asian Cup ya. Ruli terus Julkarnain almarhum. Julkarnain Lubis ya. Terus Pak Banyu ya. Listomoyo. Itu pemain nasional semua. Iya. Akhirnya masuk final nggak salah itu. Masuk final. Ya, lawan kita. Bangkok Bank. Saya penalti malah nggak masuk. Itu akhirnya kalah 1-0 itu. Jadi melihat perjalanan dari sejarah Yanita Utama itu saya lihat memang selain mempersiapkan tim dengan materi pemain yang nasional semua, juga persiapannya kita juga betul-betul memang serius itu ya. Serius. Karena targetnya juara. Di situ kan mungkin Mas Joko lupa ya. Iya. Ada satu coach internasional. Iya siapa itu? Wilcover. Oh iya Wilcover itu yang sebelumnya juga pernah ngelatih Niat Mitra ya, dari Belanda. Dari situ lah. Nah di situ memang luar biasa. Luar biasa iya. dia, bos. Saya terinspirasi benar sama. Iya. Itu menurut Coach Heli bagaimana Wilcover itu? Aduh, nggak ada lah seperti. Nggak ada duanya ya. Nggak ada duanya. Saya merasakan dari Coach Wilcover itu fundamental kita bermain bola. Basicnya di situ. Dilatih di situ. Itu saya jadi semuanya diarahkan supaya pemain harus berpikir. Ya itu. Harus menjadi cerdas main bola cerdas dan kepercayaan diri. Iya. Kita bola biarpun kita di pressure oleh 2-3 pemain kita bisa keluar dari tekanan seperti itu. Itu saya mengalami sendiri seperti itu. Memang kalau saya lihat waktu itu memang selain saya juga pernah dilatih di Niat Mitra untuk mempertahankan juara itu, yang kedua juga di Yanita Utama dan di tim nasional kan. Iya. Pada saat itu kan. Jadi otomatis saya juga merasakan itu bagaimana Wilcover pada saat menangani pemain-pemain itu benar-benar itu diarahkan ke sana. Jadi membentuk kepribadian pemain yang tinggi itu. Jadi pemain harus punya kepribadian kalau ingin jadi pemain nasional. Betul. Ya. Kalau ingin bersaing dengan Asia dalam arti kan begitu waktu itu. Jadi selain itu juga basic latihannya itu luar biasa. Luar biasa Bang. Dan dia memberi contoh sekaligus itu. Betul. Praktek langsung itu. Betul. Termasuk pemain senior semua itu. Kita selevel Galatama masih dilatih fundamental seperti itu. Iya. Waktu itu ya. Waktu itu. Iya. Saya merasakan banget sama beliau ini Wilcover dan saya merasakan itu main bola seperti itu. Iya. Itu. Nah, pada saat itu juga kita selain ada pelatih yang bertaraf internasional yaitu Wilcover, juga pelatih yang bertaraf nasional yaitu almarhum Abdul Qadir, Sofyan Hadi dan yang Pak Indarto yaitu asisten termasuk penerjemah dari Wilcover itu ya. Dan waktu itu kan juga kita sendiri juga sebagai pemain itu juga merasakan bahwa kita tuh juga bagaimana untuk kita selain mendapatkan ilmu dari Wilcover ya, cara latihan yang taraf internasional, tapi kita juga mempersiapkan diri sendiri. Betul. Seperti latihan beberapa pemain yang berniat untuk latihan di Kebun Raya Bogor, melakukan cross country, ya kan, meningkatkan stamina, terus kita main nge-gym juga. Itu bagaimana itu ceritanya? Kalau itu kita sebetulnya harus begitu. Kita secara profesional ya. Iya. Diri kita kan profesional untuk supaya jangan sampai kita ini seenaknya sendiri meremehkan. Ini kan tanggung jawab kita untuk klub, untuk diri kita juga seperti itu. Kita latihan sendiri. Kadang-kadang saya itu di kamar latihan sendiri. Iya betul. Itu saya tidak mau kalah. Iya. Jangan sampai saya ini di kan pemain nasional dan semua. Dan kadang-kadang kita berlatih pribadi itu ekstra latihan itu tidak diketahui oleh pemain yang lain. Betul. Karena persaingan yang ketat itu untuk mengisi posisi atau mengganti posisi kita itu harus mikir dulu kan. Betul. Kita juga begitu, harus jangan sampai kita tergantikan kan. Iya betul. Iya. Dan kita harus bagaimana mempertahankan posisi itu dan sampai direbut orang lain. Dan sampai kita jauh-jauh ke Bogor kita cadangan. Saya harus
Jadi saya teringat waktu pada saat latihan di Kebun Raya Bogor itu, siang hari kita jadi pagi juga latihan klub, sore latihan klub, siang hari kita habis ekstra latihan di Kebun Raya Bogor. Kalau nggak salah juga sama yang instruktur siapa Mundari Karya gitu ya. Jadi di situ kita Bambang Nurdiansyah, Heri Kiswanto ikut mau berlatih dan itu pemain nasional semua itu masih melakukan ekstra latihan begitu. Luar biasa itu. Luar biasa. Karena gini, kita tahu Big Boss ini di mana. Iya toh. Dia peduli sama kita, kita harus timbal balik. Diperhatikan seperti itu. Jangan sampai Big Boss ini kecewa. Iya, itu kita betul-betul harus bagaimana cara supaya kita tuh bisa menyenangkan dan juga karena hobinya mereka kan hobinya bos ini kan timnya menang, targetnya juara kan kita tunjukkan setiap berhasil dan dia memberi hadiah macam-macam itu ya. Jadi begitu. Di sini lah senangnya di situ dan saya bisa belajar banyak dari pemain-pemain senior dan pemain-pemain nasional, bagaimana caranya kamu ini. Saya sering dikasih tunjuk-tunjuk sama Mas Joko juga, sama Kang Heri, itu Bambang Nurdiansyah itu. Jadi kamu gini loh, kamu gini seperti itu. Jadi kita belajar dari situ. Memang saya lihat waktu itu memang persaingan ketat, termasuk Coach Raheli ini dengan pada saat itu kan ada Eli Idris, ada Rudi Kelces, ada beberapa pemain yang lain, Arif Hidayat, pemain nasional semua. Tapi saya lihat pada saat itu memang Coach Raheli ini mau berlatih, berupaya, bekerja keras dan mau belajar. Saya lihat begitu. Jadi otomatis, apalagi saya lihat itu permainannya Coach Raheli ini betul-betul bermain cerdas, bermain lugas, memiliki permainan yang taktis dan berteknik tinggi. Saya kira begitu. Jadi otomatis kan kalau ingin jadi pemain nasional tidak ada unsur menyederai lawan, bermain nakal atau bermain curang atau bermain bagaimana cara supaya lawan itu tidak bisa bermain bola lagi dengan cara-cara yang nggak benar. Itu tidak ada unsur itu. Jadi otomatis murni betul-betul bermain teknik. Melakukan gerakan-gerakan atau menutup lawan, sliding lawan, semua itu tidak ada unsur kesengajaan dan jarang membuat pelanggaran kan, jarang membuat kena kartu atau bagaimana. Itu bagaimana trik-triknya atau tipsnya itu barangkali bisa untuk para pemain muda. Pertama kita belajar itu kan harus mengerti prinsip-prinsip main bolanya. Oh ya betul. Sebelum kita punya basic itu kita harus ngerti prinsip-prinsip main bola. Bagaimana bertahan, bagaimana menyerang, seperti itu. Jadi saya bisa baca seperti itu karena juga belajar dari senior-senior juga. Saya bisa ngambil itu bertahan, intercept gimana, timing intercept gimana, bagaimana kita delay, kapan kita ngambil bola, 2 lawan 1 kita bisa bagaimana bisa merebut seperti itu. Jadi itu kan berpikir main itu. Jadi bukan asal main bola. Jadi gitu. Saya katakan tadi harus bermain cerdas itu memang benar seperti itu. Jadi kita juga jarang cedera karena benar-benar kita bermain bersih kan. Jadi benar-benar bermain bola. Jadi kalau ingin maju ya kita lihat sekarang di dalam pertandingan U17 kemarin itu yang Piala Dunia itu semuanya itu banyak permainan yang benar-benar mengandalkan teknik individu skill yang tinggi ya kan. Nah, barangkali bisa dipantau bagaimana atau bagaimana bisa diinfokan bahwa Piala Dunia kemarin itu benar-benar berkesan bagi Seli. Bagaimana? Saya lihat ya permainan U17 itu sudah dewasa main. Seperti kelas-kelas sudah kelas dunia berpikir dia bermain cerdas, bermain seperti itu. Terus dia permain bola kan harus beratraktif toh. Orang seneng nonton. Pemain itu kan artis. Bagaimana dia menciptakan main itu beratraktif, skill individu, main yang cerdas, kapan kita bergerak, kapan kita dapat bola, kapan kita, itu lengkap sekali. Jadi di sini lah itu harus sebetulnya kita bisa kalau kita mau seperti itu kelas banget. Satu contoh saya kemarin paling favorit Mali dia bermain atraktif yang Argentina sampai kalah 3-0 itu pun sebetulnya berapa kali itu
Meksiko diajar 5-0 seperti itu. Dia seperti nggak ada beban main bola. Dia skillnya, ya talenta main bola, nggak ada seperti itu. Sebetulnya Indonesia bisa. Indonesia bisa seperti itu. Bisa. Kalau benar-benar dikelola secara baik ya. Betul. Itu. Nah terus begini, saya lihat kan melihat dari sisi semifinal maupun final itu kan termasuk Coach Heli lihat, juaranya kan Jerman. Nah, Jerman bisa menang lawan Prancis ya dengan dari adu penalti apa. Nah, Coach Heli ini kan kalau infonya kan Coach Heli pernah ke Jerman pada saat tim nasional PPD atau Piala Dunia tahun berapa itu? Tahun 89 ya, bersama termasuk Beni itu juga ya? Beni, Tiako, terus Riki Swanto, terus siapa lagi tuh? Ada beberapa. Mustaqim juga. Iya. Nah sekarang begini, dengan sekarang ini U17 yang Jerman juara, nah, mungkin barangkali punya kesan yang lalu pada saat kesana itu bagaimana sistem pembinaan? Kok sampai sekarang ini tim Jerman itu bisa juara U17, luar biasa kan itu, bagaimana itu? Di sana itu saya lihat ya, di Jerman itu fasilitasnya ya luar biasa. Kita dulu kan di dua negara ya, Belanda sama Jerman, tapi kita di perbatasannya. Di sana itu fasilitasnya, orangnya, disiplin, terus jenjangnya, latihannya. Kita ini orangnya kan nggak disiplin. Tapi contoh aja, kita mau latihan base itu jam 8 kurang sudah siap. Kita masih enak-enakan. Jadi kedisiplinan ini yang perlu dicontoh di sana. Itu ya, fasilitasnya semua ada. Mungkin di sana itu satu kecamatan aja mungkin ada 20 lapangan mungkin. Gitu ya. Pokoknya benar-benar negara bola. Mungkin dia paling canggih lah. Dari Jerman itu. Jadi sekarang terbukti ya. Dan dia satu karakter Jerman ini orangnya Arya. Orang kan nggak mau kalah. Itu yang perlu dicontoh. Seperti itu karakter itu. Kayak orang Jepang, nggak mau kalah. Timnya juga bagus Jepang, masuk Piala Dunia dulu terus ya. Nah sekarang pada saat di sana itu kan bisa melihat pada saat itu bagaimana sistem pembinaannya di sana. Selain kompetisinya yang berjalan dengan baik dibandingkan dengan di sini, bagaimana itu mengenai kompetisi itu? Karena apa, saya lihat timnas kita ini kekurangannya, regulasi kita itu di kompetisi belum ada. Yang ada nyetok nama seperti Suratin atau apa. Nanti coba itu disampaikan itu. Kalau di sana mungkin kita nggak terlalu lah ya. Sudah modern dia, mulai dari kecil profesional ya. Itu memang perlu dicontoh di sana. Kalau di sini saya pikir kompetisi dari U13 atau U14, 15 itu harus rutin. Ada kompetisinya sendiri. Memang kan ada EPA, tapi EPA kan kita nggak tahu. Besok kayak turnamen aja kita seperti itu gitu. Terus sarana prasarana itu penting sekali buat di kita. Untuk menunjang untuk kompetisi seperti itu. Dan dibentuklah regulasi yang benar. Untuk ketentuan pemain. Suratin memang ada Suratin. Sebetulnya bakat-bakat di Indonesia banyak sekali pemainnya. Waduh, pernah katanya meninjau di mana itu? Oh, saya pernah di NTT ya. NTT ya. Tahun kemarin. Saya dalam rangka apa itu kesana? Saya diminta pelatih di sana di Lembata. Oh gitu. Ya. Terus saya ke sana, saya masih awam. Ke sana. Sampai awam. Terus saya diminta ke sana. Begitu saya masuk, saya tutup mata, ya ampun saya bilang gitu. Ini pemain-pemain berhasilnya Indonesia. Gitu. Itu saja. NTT dengan talenta pemain-pemain luar biasa. Kita merem aja. Sebenarnya itu bisa digali itu ya, kalau PSSI tahu atau sadar begitu ya. Wah, mencari bibit-bibit pemain yang bertalenta ya di sana ya. Di sana. Apalagi dikatakan berhasilnya Indonesia. Saya lihat kenapa sendiri. Kok sampai sekarang kok nggak ada keinginan atau minat seperti itu?
Ini yang saya belum lihat dari sana ya. Dan di sana itu saya lihat ya, itu tinggal pemahaman main bolanya aja. Iya. Kalau saya lihat prasarananya itu kasihan. Jadi masih bisa dieksplor itu ya. Betul. Itu kemampuan aduh. Iya. Saya lihat sendiri, saya nanganin sendiri. Udah ada. Kayak tim Mali itu. Iya. Itu di sana. Ya contoh Marcelino itu. Marcelino ya. Ada 1-2 pemain juga yang diikut ya. Tapi kalau itu dikelola yang benar, udahlah berhasilnya Indonesia dia. Saya ngakui sendiri. Iya. Terus satu, ini harus PSSI melihat di sana. Iya. Pemerintah juga harus datang sana. Apalagi ketua PSSI-nya. Iya. Itu harus melek di sana. Iya. Jadi makanya tuh saya lihat sebetulnya PSSI itu bisa memanfaatkan pelatih-pelatih yang memiliki lisensi APRO, itu bisa datang ke sana. Betul. Iya kan, melakukan talent scouting dalam arti bagaimana supaya mereka itu bisa didatangkan ke Jakarta untuk bina sendiri. Jadi pelatih-pelatih yang saat ini masih belum ada kesempatan melatih, karena apa? Di Liga 1 ya semuanya pelatih-pelatih asing. Iya. Kan? Jadi otomatis kan ada kesempatan sebetulnya PSSI memanfaatkan pelatih-pelatih yang bertitel APRO itu, iya kan? Nah, kenapa kok sampai sekarang kok tidak ada keinginan seperti itu ya? Karena informasi ini penting sekali loh untuk PSSI. Sebetulnya induk dari PSSI ya itu harus turun. Iya. Jangan hanya berkecimpung di situ aja. Jadi kita turun lah, istilahnya turun gunung. Kita tuh sekarang harus merubah. Itu grassroots itu yang perlu dibenahin di bawah ini. Turunlah yang senior orang S1 punya APRO semua atau instruktur semua masuk ke sana. Di Papua, di Ambon, di semua daerah lah. Ya, salah satu contoh seperti Mali itulah. Ya. Tim Mali yang luar biasa. Luar biasa itu. Talentanya luar biasa. Dan Indonesia ada itu. Iya kan? Ada di NTT. Iya. Saya coba cara main ya, set small game semua, ya ampun, teknik tinggi. Wah, teknik tinggi semua. Iya. Inilah sih. Tapi di sana saya pernah bicara sama di sana ini harus juga dirubah mindsetnya. Iya. Jangan di satu turnamen aja. Iya. Di sana lebih baik turnamen daripada Eltari yang nasional. Iya. Ini yang perlu dibenahi juga di sana. Iya. Kalau di sana turnamen, dia juara turnamen seperti juara Piala Dunia, wah diarak semua itu. Tapi di Eltari kadang-kadang harusnya di situlah dia tuh harus melangkah ke nasional, bisa seperti yang lain-lainnya. Saya sampai mengatakan, sebenarnya kamu tuh bisa beli rumah, beli mobil kalau kamu berpikiran ke nasional. Itu. Oke, Coach Heli. Jadi Coach Heli ini saya lihat pengalamannya sebagai pemain syarat dengan sosok yang sering meraih juara, gelar juara itu di berbagai klub yang dibelanya. Jadi kira-kira berapa medali emas yang pernah didapatkan atau diraih pada saat mengikuti klub maupun tim yang ada di Indonesia ini? Sebutkan barangkali di Persibaya, Perserikatan waktu itu ya. Dengan pelatih Mas Bodro sama almarhum Mas Bodro sama Mas Rusdi. Pak Misbah. Pak Misbah. Pak Misbah. Tapi awalnya juga dari almarhum Mas Bodro sama Mas Bodro. Yang awalnya saya Pekan Olahraga Nasional. Iya. PON. Sang kedua Galatama dua kali. Ya, 3 terus. Balik lagi ke Surabaya. Suranaga. Masuk ke Suranaga klub. Klub ya. Nah, itu 3 kali final. Iya. Ya, Persibaya juara 2 tahun 86 87. Iya. Kita kalah sama Semarang. Iya. Nomor 2. Terus 87 88 juara divisi utama Perserikatan ya. Ketiga runner up kalah sama Persib. Gitu. Itu. Terus setelah itu antar klub kita Suranaga juara. Kita ngalahkan Bina Taruna 1-0. Ya. Mungkin Mas Joko yang ngegulin ya. Wolpas gitu. Waktu itu Wolpas mungkin. Iya, terakhir waktu itu saya setelah saya di Niat Mitra, Yanita, terus saya ke Tim Nasional, terus kembali ke
mana Kesranaga itu ikut amatir itu adanya juara yang termasuk sama-sama pemain Niat Mitra ada sekitar 7-9 orang itu termasuk Rudi Karjas, Wayan Diana semua jadi situ. Terus saya juga 92 itu jadi pelatih Mas Joko. Di mana itu? Untuk mewakili Lion Cup di Singapura. Oh iya, juara juara itu jadi pernah juara di Lion Cup itu. Umur berapa itu ya? U15. Uston itu. Dan satu pemain terbaik. Gitu ya. Jadi pernah berhasil ya di Singapura malah. Di Singapura. Iya. Baru pertama Indonesia juara di situ ya. Lion Cup itu ada 7 negara. 7 negara ya. Juara luar biasa ya Coach. Jadi begitu Coach Heli. Jadi ini memang Coach Heli ini kalau menurut saya juga merupakan sosok yang lucky player dalam arti itu tim yang dibelanya selalu meraih gelar juara. Nah itu bagaimana anggapan seperti itu dijuluki sebagai pemain yang sangat beruntung yang selalu meraih juara itu bagaimana itu? Kok diikuti terus juara? Mungkin punya tips-tips khusus atau kiat-kiat yang bisa berhasil dengan baik itu. Coba disampaikan ke para pemain muda ini. Saya mungkin ini ya. Pertama kita bersyukur ya, saya dikasih talenta seperti ini. Itu kedua, ayo kita sama-sama cari raih itu kemenangan. Kita rangkul teman-teman seperti influencer gitu ya, mempengaruhi yang lain supaya diajak bersama untuk berlatih. Kita latihan sendiri. Seperti pada saat kita di yang dulu, kita semua diajak berlatih untuk target juara itu. Kita jangan mengecewakan masyarakat, jangan mengecewakan gitu. Dan kita harus menyatukan seperti saudara gitu. Ayolah kita. Dan kita memberi contoh juga. Iya, memberi contoh yang baik. Seperti itu. Nah, sekarang closing statement. Jadi Coach Heli ini bisa memberi arahan atau saran atau masukan terhadap para pemain muda, generasi muda ini, termasuk milenial. Bagaimana dia harus ingin mencari prestasi, terutama target. Jadi bukan hanya untuk sekedar di tim aja atau di klub aja meraih juara, target juara, tapi paling tidak secara individu dia bisa harus mencapai jadi pemain nasional. Nanti bagaimana kiatnya jadi pemain nasional seperti yang Coach Heli pernah alami? Pertama dia harus menjiwai dulu bola, menyenangkan dulu bola, dan itu. Kedua disiplin, disiplin pribadi, disiplin itu. Terus mau melakukan belajar main bola, ekstra sendiri, latihan sendiri, kekurangan tanya sama yang lebih senior, kekurangan saya apa, pelatih. Dan pelatih semua kan baik, kita ikutin itu pelatih. Dan camkan setiap pelatih memberitahu itu kita camkan apa seperti itu. Oh kita ini ya tadi itu dan satu prinsip-prinsip main bolanya itu harus kita tahu, prinsip bertahan, menyerang, transisi. Semua harus dipelajari semua. Teori-teorinya harus dipelajari. Terus cara kita main bola, ngolah bola itu gimana, kiri kanan, passing kiri kanan, semua itu harus kita pelajari. Kapan kita segini kita lihat main bola seperti itu, ini anak-anak ini harus seperti itu. Dan minta orang tua juga ikut membantu. Itu mulai dari grassroots ini anak-anak itu masuk makanannya, istirahatnya seperti itu. Terus saya lihat yang selain kita latihan individu skill ya, terutama teknik dasar main bola, yang kedua juga fisiknya. Bagaimana cara melatih fisik? Yang dulu kok infonya juga saya ini pernah latihan di trap-trapan atau barangkali yang lainnya. Saya dulu nge-gym apa barangkali. Saya dulu kelas 5 SD itu sudah lari. Pagi. Jarak berapa kilo kira-kira itu? Saya dari hampir 10 kilo. 10 kilo luar biasa. Kelas itu. Saya pun niat sendiri. Inisiatif sendiri. Itu saya lari. Pulang mandi, harapan sekolah tiap hari itu. Begitu tiap hari. Oh, luar biasa. Ini kiat-kiat dan tips yang bagus nih untuk para pemain muda kita ini. Betul. Dan satu era sekarang ini harus ditinggalkan.
ini. Jadi Kita harus tahu disiplin waktu. Iya. Kapan saya latihan sendiri, kapan saya jagung latihan, kapan saya dribble bola di kamar maupun di 1 meter. Sempit, lapangan sempit aja bisa kita. Itu walkover latihannya nah, begitu itu. ya. Saya di ruangan sempit masih bisa latih itu. Terutama teknik dasar teknik dasar seperti itu. Itulah teknik seperti itu. Iya. Bola itu semua. Iya. Kalau kita sudah menguasai semua itu, kan mulai awal. Iya. Itu baru kita bisa jadi pemain yang baik. Iya, jadi pemain nasional. Kuat fondasi kita, fundamental kita kuat, kepercayaan diri kita kuat, dan berpikiran cara bagaimana main bola seperti itu. Baik, cerdas seperti itu. Iya. Saya kira demikian ya. Terima kasih banyak atas waktunya Coach Heli. Jadi Coach Heli ini benar-benar luar biasa. Saya lihat tadi yang saya katakan tadi bahwa sebagai lagi player memang terbukti dengan beberapa gelar juara yang pernah diraihnya. Jadi saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Malam, Mas Joko. Terima kasih Sobat Joko Mali Soccer. Jangan lupa subscribe di konten YouTube ini. Terima kasih.